Screening Save Life, Identifying Cardiovascular Risk Early. Bersama pembicara kita, Dr. Risa Umi Setianis, spesialis jantung, dan Dr. Hasbala Zakaria, STMSC. Dan nanti moderator kita juga akan memandu sama pemaparan materi. Beliau adalah Dr. Eka Adi Pradipta, spesialis jantung. Dan perkenalkan, saya Dr. Zila yang akan menjadi MC pada malam hari ini. Sebelumnya saya mewakili tim MedSense, Perki, dan SMDI ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dokter dan teman sejawat yang sudah memilih malam hari ini kita bakal belajar-belajar lagi nih mengenai seputar ilmu kedokteran. Dan acara hari ini merupakan pengantar nih untuk acara Perki Cardiovascular Expo atau PICO yang akan diadakan di 1 Desember nanti di Hotel Jaya Marriott Mega Kuningan sekaligus memperingati HUT Perki ke-67. Dan PICO ini merupakan event ilmiah dalam bidang kardiologi yang akan diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI dari berbagai cabang. Dan acara ini nanti terdiri dari berbagai macam acara, terdiri dari simposium, abstract presentation, dan acara simposiumnya itu sudah terakreditasi oleh 16 SKP Kemenkes. Wow, jadi mungkin nih Sobat Medi yang lagi butuh SKP dan juga sekaligus untuk review-review lagi nih mengenai jantung, jangan ketinggalan buat daftar PICO sesegera mungkin. Dan mungkin nih untuk teman-teman yang udah submit abstraknya, yang udah ditutup beberapa minggu yang lalu, mungkin ada teman-teman di sini yang belum submit, nantikan pengumumannya nanti di acara PICO ya Dok ya. Dan mungkin teman-teman yang belum sempet submit abstraknya jangan khawatir, teman-teman masih bisa kok ikutan ke acara PICO, jadi langsung kan daftarkan diri kalian, jangan sampai ketinggalan. Nah Sobat Medi, yang belum sempet cek jadwal, nanti di PICO tuh ada apa aja ya? Nanti akan terdiri dari 3 ya, ada Science and Innovation Fair, ada poster session, dan ada simposium juga. Lalu di sana nanti juga kita bakal belajar nih mengenai coronary artery disease, interventional cardiology, dyslipidemia, hypertension, arrhythmia, cardiovascular imaging, heart failure, dan cardiac emergency. Nanti rangkaian simposiumnya akan full day ya Dok ya, yang terdiri dari 8 sesi, yang lebih dari 20 topik menarik yang pastinya dibawakan oleh konsulen-konsulen kita yang terbaik di bidangnya. Dan di PICO ini bakalan ada topik mengenai hypertension management in modern era, Advanced All Spectrum Heart Failure Management, Pioneering Progress Advance in Coronary Heart Disease Treatment, Challenge in Heart Failure Strategy Solution for More Improved Patient Outcomes, lalu ada Recent Advance in Coronary Intervention, lalu juga ada Transforming Dyslipidemia Management, Contemporary Advance in ACS Management, and ada juga Cardiac Emergency in Daily Practice. Nah ini pasti teman-teman udah nggak sabar untuk update ilmu bersama di main eventnya PICO. Nanti Sobat Medi juga bisa yang mungkin belum beli nih tiketnya PICO, pas banget kita lagi ada special discount mumpung masih ada Hari Kesehatan Nasional. Ini bisa banget cantumkan kode promonya HKN PICO untuk mahasiswa nanti hanya 3,5, GP 600, spesialis 1 juta. Dan mungkin nih teman-teman mau bundling sama teman-temannya, itu bisa banget beli 3 nanti gratis 1 loh Dok. Yuk buruan jangan sampai ketinggalan karena promonya ini cuma sampai 30 November aja. Nah, untuk teman-teman yang bisa hadir di pre-event ini, hari ini kita juga bakalan berkesempatan membagi-bagi 3 tiket PICO gratis. Wow, hari ini doang nih 3 tiket loh, yang sebelum-sebelumnya 2 tiket doang. Nanti teman-teman juga bisa pantau terus ya Instagramnya PICO, di Instagram terbarunya di inaheart.expo. Dan terima kasih juga nih untuk SMDI yang telah mensponsori acara hari ini, sehingga kita semua bisa review-review kembali nih mengenai screening save life, identifying cardiovascular risk early. Baik, sebelum memulai event hari ini, izinkan saya membacakan peraturan-peraturan agar dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua ya Dok ya. Yang pertama, selama acara berlangsung, Sobat Medi nanti dihimbau mute mic-nya masing-masing dan pay attention ke materi yang diberikan. Lalu yang kedua, nanti selama diskusi teman-teman diharapkan untuk memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan lebih proaktif dan interaktif. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa banget pertanyaannya disampaikan melalui Slido, langsung aja nih scan barcode-nya atau ke slido.com, kodenya nanti 8-nya 5 kali, 7 sekali lagi scan barcode, atau ke slido.com, kodenya 8 5 kali,
Nanti ada kolom Ask the Speaker, diklik aja, tuliskan pertanyaan kalian, jangan lupa formatnya ya dok ya, nama, underscore, asal institusi atau rumah sakit. Namun mengingat nih keterbatasan waktunya, kami juga akan memilih beberapa pertanyaan ya dok ya. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang pertanyaannya mau dijawab, bisa loh datang ke acara Piko yang main event-nya akan diadakan di 1 Desember nanti. So, teman-teman jangan lupa follow dan pantau terus Instagram-nya @inaheart.expo. Dan tadi kita udah ngebahas nih, ada yang bisa berkesempatan 3 tiket gratis. Itu gimana caranya? Nanti teman-teman di akhir acara bakalan ada kuis ya, kuis pakai Kahoot. Nanti 3 pemenangnya dengan nilai tertinggi akan mendapatkan 3 tiket simposium Piko gratis. Jadi pantau terus nih acaranya, materinya, terus ikuti sampai terakhir di kuis, mungkin kamu bisa berkesempatan untuk dapat 3 tiket. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membacakan CV dari moderator kita hari ini. Beliau adalah Dr. Eka Adi Pradipta, spesialis jantung. Dr. Eka menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar dokter umum dan spesialis jantung di FKUI. Saat ini beliau juga merupakan PhD kandidat di University of Miyazaki. Wow, tanpa saya berlama-lama lagi, saya persilahkan Dr. Eka selaku moderator kita malam hari ini. Silakan Dr. Eka. Baik, terima kasih atas introduksinya MC Dr. Zila. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk dari panitia, untuk saya untuk bisa membantu moderatori dalam sesi pada malam hari ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini akan ada 2 materi yang akan disampaikan oleh 2 pembicara kita. Ya, jadi 2 topik ini saling berkaitan ya, 2 topik ini saling berkaitan dan ini suatu topik yang saya rasa itu bisa akan terpakai untuk daily practice. Dan daily practice-nya tidak hanya yang teman-teman yang bertugas di rumah sakit, jadi fasilitas layanan, tapi juga yang terutama yang di primer. Karena sesuai judulnya deteksi dini ya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin sering ditanyai oleh keluarga dan kolega di sekitar lingkungan kerja atau lingkungan tempat tinggal teman-teman. Karena pasti jadi pertanyaan, kapan kita periksa pemeriksaan A, B, C, dan seterusnya, bagaimana kita menyikapi pasien-pasien yang mungkin tidak bergejala tapi high risk, ya. Nah, itu nanti akan dibahas oleh pembicara kita dan juga nanti akan ada materi mengenai salah satu modalitas pemeriksaan yang sangat menarik ya, dan ini adalah salah satu produk dari anak bangsa sendiri yang nanti mungkin akan disampaikan oleh pembicara kedua. Baik, mungkin izinkan saya untuk membacakan sedikit CV introduksi dari satu pembicara pertama kita. Yang pertama adalah Dr. Risa Umi. Jadi yang pembicara kita ada 2, yang pertama Ibu Dokter, yang kedua Bapak Dokter ya. Jadi yang pertama Bu Dokter ini Dr. Risa Umi Setiani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau adalah rekan sejawat di kardiologis, menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dan juga untuk kardiologisnya juga di kampus yang sama. Saat ini bertugas di beberapa rumah sakit, salah satunya dan PJNHK, Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Baik, mungkin tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, saya mungkin izin mempersilahkan kepada Dr. Risa Umi Setiani, spesialis jantung dan pembuluh darah, untuk memulai presentasinya. Kira-kira Dr. Risa Umi sudah hadir di sini? Halo, selamat malam, Dr. Adib. Sudah hadir. Ya, silakan. Oke. Mungkin waktunya berapa menit tadi? Punten. Waktunya sekitar 30 menit. Ya, waktunya sekitar 30 menit. Saya rasa slide-nya sudah ready, Dok? Oke, sudah Oke, ready. silakan, Dokter. Ya. Oke, sudah terlihat. Baik, terlihat terima ya? kasih. Sudah.
Silakan Oke. dokter. Ya, terima kasih Dokter Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman sejawat semua. Di sini ada adik-adik saya, ada senior-senior saya, ada guru-guru saya. Terima kasih sudah berkenan untuk join pada webinar kita malam hari ini. Jadi saya senang sekali hari ini diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan salah satu topik yang sudah Dokter Adit sampaikan tadi. Ini menurut kami dari sisi kardiologisnya sangat penting. Apalagi kalau misalnya kita sharingkan ke adik-adik kita, dokter umum, para GP yang menjadi garda terdepan nih. Karena biasanya pasien-pasien dengan resiko sakit jantung itu tidak ujuk-ujuk langsung datang ke dokter jantung nih. Biasanya check up dulu ke puskesmas, ke klinik, terus mungkin ke rumah sakit, ketemu dokter umum, kemudian nanti akan merefer ke dokter jantung kalau misalnya memang terdeteksi ada kecurigaan ke arah sakit jantung. Nah, jadi topik yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita melakukan screening risiko kardiovaskuler pada masyarakat, pada pasien-pasien kita nantinya. Dan ini secara teknis mungkin akan lebih banyak bisa diaplikasikan oleh teman-teman sejawat dokter umum. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, outline saya yang pertama ini adalah tentang epidemiologinya. Jadi, terlepas dari sudah luasnya program edukasi dari kami, dari Kementerian Kesehatan, dan dari fasilitas kesehatan manapun, tapi nyatanya data dari baik WHO, dari Balitbangkes Kemenkes, dan BPJS, memperlihatkan bahwa penyakit jantung koroner ini masih menjadi penyebab nomor 1 kematian di seluruh dunia. Dan di Indonesia itu sendiri, 1 dari 10 orang itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Ya, jadi bisa dibayangkan impact-nya ini sangat signifikan. Walaupun kita sudah dipaparkan dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih di akhir-akhir ini. Dan ternyata data dari BPJS itu sendiri, penyakit jantung koroner ini dari data memperlihatkan total biaya sebesar 7,4 triliun yang dihabiskan khususnya untuk pelayanan penyakit jantung. Dan ini merupakan yang terbanyak dari seluruh jenis penyakit di tahun 2016. Jadi terbayang impact-nya itu ternyata tidak hanya bagi kardiologis ataupun bagi klinisi ataupun bagi tenaga kesehatan, tapi juga bagi negara. Karena ternyata cost yang dihabiskan untuk pelayanan penyakit jantung ini sangat besar dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, berbicara tentang penyakit jantung koroner, kita tentu dulu pernah belajar tentang yang namanya proses aterosklerosis. Jadi penyakit jantung koroner itu bukan penyakit 1-2 hari. Ada suatu proses yang mendahului terjadinya penyakit jantung koroner yang disebut sebagai aterosklerosis. Mungkin kalau adik-adik saya pernah belajar dulu waktu koas, kita tahu bahwa asal-muasalnya adanya proses plak di pembuluh darah jantung itu dimulai dari adanya foam cell. Foam cell yang kemudian dimasuki oleh LDL yang teroksidasi sehingga dia akan masuk ke dalam dinding pembuluh darah, menyebabkan disfungsi endotel dan kemudian akan timbul penumpukan plak di situ. Jadi akan mulai dengan yang disebut sebagai intermediate lesion, kemudian nanti akan progresif menjadi ateroma, menjadi fibros plak, kemudian nantinya plak ini akan berjalannya waktu semakin progresif menyebabkan critical stenosis. Critical stenosis itu artinya penyempitan yang sangat bermakna, yang pada akhirnya akan membawa orang tersebut untuk periksa ke dokter jantung. Nah, tapi pada poin ini sudah terjadi penyakit nih. Pada saat poin critical stenosis ini sudah terjadi penyakit, sehingga yang akan kita lakukan itu adalah treatment, terapi. Tapi pertanyaan berikutnya yang paling sering ditanyakan pasien adalah, apakah saya bisa sembuh? Apakah saya harus minum obat seumur hidup? Nah, jadi itu adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh pasien-pasien kita. Kalau sudah terdeteksi ada sakit jantung, bisa nggak sih dok hilang plaknya? Bisa nggak bersih lagi pembuluh darah saya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan, sehingga pada saat ini kita sangat aware terhadap yang namanya prevention, karena kita semua tahu bahwa ketika muncul plak di pembuluh darah jantung, sudah terjadi disfungsi endotel, maka penyakit jantung itu ke depannya harus kita kontrol, bukan sembuh. Kalau sembuh tuh berarti tidak minum obat, tapi kalau terkontrol, saat ini kondisinya stabil, tapi konsumsi obat akan ada terus. Dan kalau dilihat dari gambar ini, kita lihat bahwa ternyata perjalanan penyakitnya itu bisa dimulai dari usia yang sangat muda.
dari usia 20 tahun, kemudian kalau misalnya masih terpapar dengan pola hidup yang tidak sehat, kolesterol tinggi, kemudian berjalan setiap 10 tahun, itu progresivitas plaknya akan semakin besar. Ini adalah proses aterosklerosis yang terjadi di pembuluh darah jantung koroner kita. Jadi sebagai reminder, ini ada gambar jantung kecil. Nah, penyakit jantung koroner itu adalah pembuluh darahnya yang berjalan di atas otot jantungnya. Nah, jadi kalau ada plak di situ, kita bisa terbayang bahwa nantinya kalau misalnya plak itu signifikan akan menimbulkan gejala. Tapi apakah hanya penyakit jantung koroner yang menjadi concern? Nah, jadi saat ini penyakit jantung koroner ini punya saudaranya nih, yang disebut sebagai peripheral artery disease. Jadi kalau kita bicara kardio dan vaskular, kita belajar jantung, satu lagi kita belajar pembuluh darah. Nah, saat ini yang sedang kita tingkatkan juga awareness-nya adalah bagaimana cara kita mendeteksi nih peripheral artery disease. Karena coronary artery disease dan peripheral artery disease itu koneksinya itu sangat kuat. Dan kita juga harus mulai mengedukasi bagaimana sih cara men-screening sejak awal timbulnya peripheral artery disease. Karena peripheral artery disease ini kalau dilihat data, ini insidensinya tuh makin lama makin naik. Dan kalaupun terjadi terus kemudian terjadi event akut, contohnya misalnya adalah akut limp ischemia, itu dampak mortalitas dan morbiditas untuk pasien ini cukup signifikan, sampai-sampai bisa mempengaruhi kapasitas fungsional pasiennya apabila pasiennya sampai dengan jatuh ke amputasi. Nah, oleh karena itu di sini saya akan coba membahas bagaimana cara kita men-screening kedua penyakit ini. Nah, berjalan dari situ, kita tentu kalau kita ngomongin aterosklerosis, ini sejak saya dulu belajar jadi PPDS itu sudah ditekankan tentang disebut sebagai cardiovascular disease continuum. Jadi dimulai dari adanya risk factor, ya. Jadi pasien ini adalah pada awalnya asimptomatik. Terus kemudian adanya risk factor yang terpapar berkepanjangan yang nantinya akan progresif menjadi endothelial dysfunction, kemudian terjadi proses aterosklerosis, menjadi coronary artery disease yang signifikan, menjadi myocardial ischemia, sampai nanti ujungnya ini adalah kematian. Nah, pada step-step ini, di mana kita sebaiknya melakukan screening? Nah, yang paling dari literatur dikatakan bahwa kita sebaiknya yang paling baik untuk pasiennya memeriksakan atau melakukan screening itu adalah pada saat terjadinya proses aterosklerosis yang kita sebut sebagai early detection window. Jadi sebaiknya nih di fase ini nih kita udah mulai nih bisa mendeteksi, jangan sampai sudah keburu plak rupture baru kita deteksi, gitu ya, karena komplikasinya itu lebih besar. Dan saat ini ada satu statement yang sangat saya suka, ini saya ambil dari Circulation AHA ya. Jadi treatment dari aterosklerosis pada fase awal itu penting, sebegitu pentingnya karena ternyata impact-nya kalau kita follow up pasiennya itu ternyata sebegitu besar benefit-nya, baik untuk pasien, baik untuk tenaga kesehatan ataupun untuk suatu negara berkaitan dengan cost-nya. Dan untuk menentukan kira-kira pasien mana yang bisa mendapatkan treatment dan screening supaya menjalani fase preventifnya itu juga ada cara-caranya. Nah, ini akan kita bahas melalui slide ini. Nah, jadi kapan kita tahu kira-kira nih ada pasien yang datang ke kita medical check up deh gitu ya, sehat tapi pengen medical check up. Kita pengen tahu kira-kira resiko pasien ini untuk terkena sakit jantung dalam 10 tahun ke depan ini bagaimana. Jadi slide yang terpampang di layar dari teman-teman semua ini adalah salah satu chart yang bisa kita pakai di Indonesia. Mungkin kalau kita belajar lebih lanjut, tentu beberapa pedoman sudah mengeluarkan beberapa algoritma atau skor untuk menentukan resiko terjadinya sakit jantung untuk pasien. Seperti misalnya ESC punya skor chart ya. Nah, itu skor chartnya juga ada beberapa. Nah, terus saya juga pernah mendengar smart score gitu ya. Nah, kalau misalnya Indonesia sampai saat ini yang lebih applicable itu adalah dengan menggunakan chart dari WHO. Nah, kalau kita lihat chart dari WHO, nanti dia ada dua bagian nih. Ada yang memasukkan hasil lab, ada yang tidak memasukkan hasil lab. Dan biasanya chart ini tidak perlu dihafalkan. Jadi nanti teman-teman dokter semua bisa nih tempel di meja praktek masing-masing chart ini nih. Jadi kalau ketemu pasien MCU, kita bisa memberikan informasi kira-kira dari hasil pemeriksaan resiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular di kemudian hari berapa persen nih. Dan nanti kita bisa memberikan saran. Jadi next-nya nih baiknya bagaimana, periksa apa atau butuh obat enggak gitu ya.
Oke, kita mulai dengan cara membaca chart ini. Jadi pada chart ini terdapat beberapa bagian. Kalau teman-teman lihat semua, ini dibagi dua. Ada pasien, kita bisa mengelompokkan pasien yang tanpa diabetes. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan diabetes. Terus kemudian kita kelompokkan umurnya. Nah, di sini sudah ada umurnya. Kelompok umur 70 sampai 74 tahun, 65 sampai 69 tahun, 60 sampai 64 tahun dan lain sebagainya ya. Terus kemudian dibagi dua juga nih labelnya, jangan salah lihat. Ini ada laki-laki, ada perempuan. Terus lihat ada riwayat smoker atau enggak, smoker atau non smoker. Kemudian lihat parameter tensi. Nah, parameter tensi ada di sebelah sini. Oke, nah terus kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat itu adalah, nah yang di bawah ini total kolesterolnya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mendapat data, misalnya kita tahu rentang kelompok usia pasiennya, terus ternyata pasiennya merokok ya, terus kemudian pasiennya ini ternyata kolesterolnya tinggi, kita nanti bisa mendapatkan warna. Warnanya ini ada yang kuning, hijau, orange, merah, dan di atas ini sudah diinformasikan. Kalau misalnya yang kotak hijau itu risikonya rendah, kurang dari 5%. Kalau yang kuning itu 5% sampai kurang dari 10%. Yang orange 10% sampai kurang dari 20%. Yang merahnya agak terang 20 sampai kurang dari 30%. Dan yang merahnya agak tua itu dia lebih dari sama dengan 30% alias high risk. Dan chart ini bisa kita pakai untuk pasien-pasien di Southeast Asia termasuk Indonesia. Ini kalau kita memasukkan data lab. Nah, kalaupun misalnya saya kerjanya itu di klinik yang tidak punya fasilitas lab, dok, nggak masalah karena ternyata dari WHO ini juga sudah membuat chart tanpa adanya hasil lab. Nah, di sini dimasukkan adalah BMI. Bisa dihitung indeks massa tubuh pasiennya, kemudian kita akan mendapatkan risk prediction-nya. Berapa persen sih dalam 10 tahun untuk terjadi penyakit kardiovaskular. Nah, terus kemudian next-nya apa nih? Kalau misalnya kita sudah dapat nih kira-kira pasiennya ini masuk ke persentase yang mana? Nah, ini yang tadi saya bilang ya, nanti akan dibagi menjadi green, yellow, orange, red, sama deep red. Nah, jadi kalau misalnya ternyata pasiennya ini yang low risk, nah silahkan nanti pada saat konsultasi teman-teman semua tanyakan bagaimana saat ini dietnya, apakah dietnya sudah betul, terus sudah diet rendah lemak belum, terus bagaimana aktivitas fisiknya, merokok atau tidak, gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata pasiennya ada hipertensi, silahkan dipertimbangkan untuk diberikan antihipertensi kalau ternyata dalam beberapa kali pengukuran blood pressure-nya itu lebih dari sama dengan 140/90. Nah, setelah itu pasiennya kontrol nggak? Tetap kontrol dalam 12 bulan. Nah, di dalam 12 bulan kita akan reassess lagi. Resikonya gimana nih, gitu ya. Naik nggak angkanya? Oke, seperti itu. Itu kalau yang hijau nih, biasanya low risk nih. Ini biasanya datangnya MCU. Nah, terus bagaimana yang warna kuning nih? Warna kuning ini risikonya adalah 5-10%. Secara umum sama. Jadi kita akan anamnesis, kita tanya mulai dari diet, aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian treatmentnya juga sama seperti yang warna hijau ya. Kita akan mempertimbangkan pemberian antihipertensi sesuai dengan hasil tensinya saat periksa ke kita. Dan kemudian yang berbeda itu adalah follow up-nya. Kalau yang kuning, follow up ini setiap 3 bulan. Nah, jadi kalau sudah 3 bulan, kita akan reassess lagi. Kita lihat tensinya berapa. Obat-obatannya perlu ditambah atau harus atau dilanjutkan yang sudah ada. Kemudian kita hitung lagi nanti risknya. Kalau misalnya dalam 3 bulan ini sudah cukup stabil, selanjutnya bisa kontrol 6-9 bulan saja. Oke. Nah, terus bagaimana nih dengan yang orange sama yang merah? Nah, jadi kalau yang orange sama yang merah ini sudah mulai biasanya kita akan mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan dengan tools. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya toolsnya bagaimana. Jadi kalau yang orange ini CV risknya 10-20%, hampir sama untuk yang masalah anamnesis, treatmentnya itu hampir sama, tapi follow up-nya ini akan lebih sering, 3-6 bulan, sambil dia reassess kembali nanti kardiovaskular risknya bagaimana. Nah, kalau yang lebih dari 20%, ini yang merah, ini sudah dipertimbangkan pemberian lipid lowering drugs karena pasien-pasien yang termasuk dalam CVD risknya tinggi lebih dari 20% itu adalah pasien-pasien yang dislipidemi.
Jadi pemberian statin itu sangat dianjurkan untuk pasien ini, dan pasien ini akan di follow up setiap 3 bulan. Kemudian nanti setiap 3 bulan akan dilihat kadar lipidnya, kemudian kita akan reassess lagi kardiovaskularnya bagaimana. Nah, terus kemudian setelah kita periksa pasiennya, jadi kita tahu nih kalau misalnya pasien MCU datang, yang harus kita periksa itu adalah satu, anamnesisnya. Anamnesisnya ini harus kuat ya. Kita harus tanya bagaimana diet, physical activity-nya, smoking-nya, merokok atau tidak, konsumsi alkohol. Terus kemudian setelah anamnesis lengkap selesai, nomor 2, teman-teman dokter semua melakukan pemeriksaan fisik. Jangan lupa pemeriksaan fisik yang akurat untuk tekanan darahnya. Kemudian nanti dihitung juga tuh indeks massa tubuhnya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Terus kemudian yang ketiga, jangan lupa cek labnya, kolesterolnya bagaimana, ada diabetes atau enggak. Kita harus cek kadar gula darahnya ya. Nah, terus habis itu kalau sudah kita lakukan pemeriksaan, tentu nanti kita akan menemukan nih kira-kira sudah kita periksa kok resikonya tinggi ya, resiko untuk terjadinya kardiovaskular ini tinggi. Terus tiba-tiba misalnya pasien ini datang 3 bulan atau 6 bulan kemudian mengeluhkan gejala, misalnya gejalanya tiba-tiba cepat capek gitu ya, atau misalnya datang lagi mengeluhkan sebenarnya takut karena habis mendengar keluarganya ada yang kena serangan jantung, pengen deteksi deh ada atau enggak sih sebenarnya saya ini sakit jantung, jadi nggak puas nih misalnya hanya dengan perhitungan PRIS saja, pengen melihat kira-kira sebenarnya bagus nggak sih kondisi pembuluh darah jantung saya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai screening. Screening ini atau deteksi dini ini adalah kunci dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit kardiovaskuler. Tapi kriteria screening yang ideal untuk memeriksa parameter pembuluh darah arteri itu sebaiknya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya baik dari kalangan ekonomi yang menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas ini terjangkau. Dan sifatnya adalah yang non-invasif, bisa terkait dengan efisiensi waktu, terus kemudian tidak operator dependen, serta ringan biaya. Karena kalau kita berbicara pelayanan jantung, kita biasanya berhubungan dengan cost efektif. Apalagi kita di era BPJS nih, yang tidak bisa serta-merta memeriksa semua, harus diperiksa semua nih. Jadi kita memerlukan screening yang juga cost efektif atau ringan biaya. Kalau di literatur yang saya baca bahwa salah satu modalitas atau tools imaging yang bisa kita lakukan untuk memprediksi risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular itu adalah CT scan yang calcium score atau CAC, coronary artery calcium. Jadi nanti hasilnya ini adalah berupa berapa sih kalsium skornya, nanti akan dibagi menjadi klasifikasi, misalnya 0 sampai 10 itu adalah minimal, 10 sampai 100 itu adalah yang mild, 100 sampai yang 400 adalah yang moderate, di atas 400 itu adalah severe. Jadi itu yang akan menentukan klasifikasi nih pasiennya ini nanti setelah dicocokkan dengan klinisnya butuh angiografi atau enggak gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau misalnya berpatokan dari guideline itu dibilang bahwa coronary artery calcium score ini sebenarnya tidak bisa untuk rutin digunakan mengingat satu radiasinya, yang kedua adalah cost-nya. Tidak semua bisa memeriksakan diri untuk CT scan calcium score. Jadi pemeriksaan calcium score ini kita harus lihat betul-betul indikasinya. Kalau misalnya memang pasiennya ada risk factor, terus kemudian kita lihat kok calculation risk-nya nih tadi sudah masuk ke yang zona warna orange atau merah nih, gitu ya. Nah, itu silakan untuk dianjurkan coronary pemeriksaan CT scan calcium score. Tapi kalau yang hijau, apakah perlu? Jawabannya tidak. Jadi dipertimbangkan, consider ada pasien yang laki-laki ataupun perempuan di mana kalkulasi itu sudah ambang-ambang batas nih, ambang-ambang batas mau high risk nih. Nah, itu silahkan dideteksi dengan calcium score. Nah, tapi kelemahan calcium score itu dia tidak terlalu informatif untuk menjelaskan total plaque burden-nya atau derajat severitas dari stenosisnya, karena dia tidak, calcium score ini tidak menggunakan zat kontras gitu. Jadi bisa aja hasilnya itu zero ataupun hasilnya itu rendah calcium score-nya pada pasien-pasien kita usia pertengahan.
padahal risknya tinggi nih, tapi ternyata kok hasilnya zero ya, gitu. Itu bisa aja terjadi karena memang salah satu kelemahannya itu. Memang jika kalau misalnya pasiennya ini ternyata yang dominan itu adalah soft plaque atau non-calcified plaque. Nah, itu kalau dari CT scan calcium score itu bisa tidak terdeteksi, bisa aja hasilnya 0. Makanya di sini dari guideline dikasih tanda hati-hati untuk menginterpretasi CT scan calcium score untuk menentukan cardiovascular risk. Gitu. Itu tetap harus disesuaikan dengan faktor risiko pasiennya dan juga dari hasil pemeriksaan lainnya. Nah, selain CT scan calcium score, yang lebih akurat itu adalah CT scan coronary angiography. Jadi memang CT scan ini bisa mengidentifikasi anatomi dari pembuluh darah koroner secara akurat, kemudian bisa mendeteksi seberapa severe sih, seberapa berat sih stenosisnya, kemudian juga bisa menentukan pasien ini membutuhkan angiografi segera atau tidak. Gitu ya. Tapi memang saat ini apakah CT scan kardiak dengan kontras ini mempengaruhi prognostic value, itu saat ini masih diperdebatkan. Jadi belum ada statement yang betul-betul jelas. Jadi memang tidak rutin dilakukan di CT scan kardiak dengan kontras. Kita akan melakukan ini pada pasien-pasien yang memang ada chest pain, stable chest pain, ya, ada stable chest pain. Terus kemudian kita lihat kok keluhan anamnesisnya khas nih ke arah angina. Kita lihat risknya ini termasuk yang risk tinggi. Keluhannya khas ke arah yang angina. Terus kemudian kita lihat testing EKG-nya kok normal. Nah, berarti kan ada diskrepansi nih antara gejala pasien dengan pemeriksaan EKG yang kita temukan. Nah, pada kondisi seperti ini kita boleh mengkonfirmasi diagnosis dengan CT scan kontras. Oke, nah ini yang sudah extension yang lanjutnya dengan CT scan. Tapi sebelum CT scan, sebenarnya kita punya modalitas yang disebut sebagai carotid ultrasound. Jadi USG di sekitar periferi karotis kita. Jadi dari penelitian itu sudah dikatakan kalau misalnya carotid intimal plaque itu dia berhubungan dengan cardiovascular risk prediction, terlepas dari ada atau tidaknya traditional risk factor. Jadi makanya kenapa kalau misalnya pasien ini kita hitung cardiovascular risknya sudah ambang batas, apalagi yang udah tinggi, terus ditambah dengan resiko adanya pernah TIA, transient ischemic attack ya, atau pernah dari riwayat sebelumnya, itu jangan lupa untuk dilakukan pengecekan dengan carotid ultrasound untuk melihat ada atau tidak plaque di arteri karotisnya. Ya. Karena ini merupakan salah satu prediktor yang juga penting untuk menentukan pasien ini untuk terjadi event berikutnya, event kardiovaskular yang akut berikutnya ini bagaimana, ini tinggi atau tidak, perlu dilakukan terapi atau tidak untuk mencegah terjadinya event. Nah, terus ini nanti ini saya juga menemukan dari guideline pengukuran arterial stiffness. Nah, nanti ini akan ada hubungannya sama yang pembicara kedua akan tampilkan. Jadi arterial stiffness ini adalah pemeriksaan yang lebih early lagi. Jadi kalau tadi kita bicara tentang CT scan calcium score, CT scan kardiak dengan kontras, terus kita bicara tentang carotid intermediate thickness, itu berarti kan sudah ada plaque-nya yang terdeteksi. Tapi kalau kita bicara tentang arterial stiffness, artinya lebih early lagi untuk mendeteksi. Jadi dikatakan dari guideline bahwa arterial stiffness ini ternyata bisa mempredik future atau kejadian event kardiovaskular di masa depan. Dan arterial stiffness ini nantinya bisa improve risk classification. Artinya apa sih? Misalnya nih, pasien ini datang ke kita, terus habis itu resikonya kita hitung nih, tadi kan kalau di WHO chart itu ternyata risikonya hijau nih. Terus kita mau iseng deh coba arterial stiffness-nya. Ternyata kalau misalnya dia ada stiff, terlalu stiff nih kondisi arterinya, bahkan itu bisa merubah risk classification-nya. Tapi memang sampai saat ini belum established tuh bagaimana caranya mengupgrading risk classification-nya based on arterial stiffness ini. Nah, mungkin nanti dengan adanya penemuan baru dengan alat NIFA dari PCSMD ini bisa membantu kita untuk membuat penelitian ini. Bagaimana kita mengimprove risk classification pada pasien-pasien yang low risk tapi dengan arterial stiffness yang tinggi.
Nah, arterial stiffness ini biasanya kita hitung dengan menggunakan aortic pulse wave velocity dan juga dengan arterial augmentation index. Nah, indeks ini yang nanti oleh pembicara kedua akan dijelaskan lebih lanjut, akan keluar angka-angkanya ya. Karena arterial stiffness ini berhubungan dengan vascular aging. Jadi bisa aja nih, ini profilnya usia muda, ketika diperiksa arterial stiffness-nya ternyata lebih vascular aging-nya lebih tua dibandingkan dengan usianya saat ini. Gitu. Ya. Dan dari literatur juga dikatakan bahwa arterial stiffness ini mempengaruhi fungsi dari otak dan ginjal. Kalau di jantung dia bisa meningkatkan left ventricular systolic load. Jadi beban systolic ventricular ini akan menjadi tinggi kalau misalnya arterial stiffness-nya ini semakin tinggi. Oke, nah yang berikutnya ini yang juga saat ini mulai kita tingkatkan awareness-nya untuk pemeriksaan ankle brachial index. Jadi ankle brachial index ini merupakan salah satu pemeriksaan yang sangat mudah dilakukan, terus kemudian tidak memerlukan modalitas khusus sebenarnya. Kita hanya perlu mengukur tekanan darah yang ada di ankle, kemudian yang di brachial, dan kita akan mendapatkan rasionya. Nah, konsiderasi untuk pemeriksaan ABI dalam rangka kita mempredik kardiovaskular risk saat ini sudah sangat baik gitu. Jadi bahkan di guideline dari Circulation AHA tahun 2009 dikatakan bahwa pemeriksaan ABI ini saat ini sudah masuk ke dalam kategori biomarker untuk mendeteksi risiko kardiovaskular. Kalau dulu tuh mungkin hanya kita berpikir ABI itu hanya untuk yang PAD, ternyata enggak. Circulation AHA udah bilang it's not just about the legs. Jadi ABI ini saat ini menjadi salah satu biomarker untuk memprediksi risiko terjadinya kardiovaskular. Satu ABI ini dikatakan pemeriksaannya cukup akurat kalau kita bisa menggunakan alat dan cara pengukuran yang betul untuk memprediksi risiko kardiovaskular. Yang kedua, dia sifatnya acceptable, non-invasif. Pasiennya tidak terpapar oleh radiasi, seperti kalau CT scan terpapar radiasi, sehingga tidak secara rutin dilakukan. Terus kemudian equipment-nya, alatnya ini bisa tersedia luas. Kita hanya butuh sebenarnya mindset untuk mengukur tekanan darah yang kemudian akan diletakkan di kaki dan juga tangan. Pemeriksaannya juga nggak lama-lama, ya. Tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan angka dari ankle brachial index. Dan untuk cost-nya ini sendiri, ini cost-nya sangat murah. Kalau misalnya kita bandingkan dengan CT scan versus ABI, itu tentu kalau CT scan cost-nya lebih tinggi dibandingkan dengan ankle brachial index gitu ya. Oleh karena itu makanya dari AHA sudah memasukkan ABI ini sebagai salah satu biomarker untuk menghitung risiko kardiovaskular. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah ekokardiografi. Sekarang ini nih mungkin karena sudah tingginya edukasi oleh masyarakat, dikit-dikit kalau misalnya habis mendengar berita yang nggak enak nih tentang yang kena serangan jantung, mesti minta echo. Sebenarnya bagaimana sih posisi ekokardiografi untuk screening? Nah, ini akan dijawab di slide ini, mudah-mudahan dijawab ya. Jadi kalau misalnya pemeriksaan ekokardiografi untuk coronary artery disease, kalau kita belajar coronary artery disease ya, itu memang informasi yang bisa kita dapatkan itu banyak ya. Kita bisa mengevaluasi regional dan global systolic function-nya. Kita bisa mengevaluasi heart valve-nya. Terus kemudian kita bisa mengevaluasi fungsi diastolanya, dan kita juga bisa melihat ada atau tidak komplikasi struktural dari akut myocardial infarction. Ini adalah pada pasien-pasien yang mengalami sindrom koroner yang mengalami serangan jantung. Nah, tapi bagaimana posisi echo ini pada pasien-pasien asimptomatik untuk digunakan sebagai klasifikasi atau digunakan sebagai perhitungan risknya bagaimana? Ternyata dari ESC 2021 men-state bahwa saat ini echo ini sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan sebagai salah satu, tidak direkomendasikan untuk dijadikan acuan dalam perhitungan CV risk. Ya, jadi memang sebenarnya enggak, kalau misalnya tidak ada echo ya nggak apa-apa, kita tetap bisa melakukan perhitungan risiko kardiovaskulernya. Karena memang kalau dari guideline itu memang tidak direkomendasikan kok untuk echo rutin gitu untuk memprediksi nih pasien ini nanti future event-nya kayak gimana. Karena sebenarnya banyak modalitas lain yang bisa kita lakukan selain echo. Contohnya tadi ABI tadi.
gitu ya. Tapi kalau untuk tata laksana coronary artery disease, misalnya pasiennya sudah established nih coronary artery disease, atau pasiennya sudah pasang ring jantung, atau pasiennya sudah menjalani operasi bypass, atau pasiennya dalam terapi coronary artery disease, silahkan melakukan evaluasi dengan ekokardiografi untuk melihat bagaimana respon treatmentnya. Nah, itu ya sekian dari saya. Nah, jadi tadi teknik message-nya adalah bahwa untuk menentukan risiko seseorang kena penyakit jantung, kita bisa menggunakan modalitas WHO score dan juga menggunakan tools. Tools ini biasanya berupa imaging. Nah, dari imaging atau tools yang sudah saya paparkan tadi, nanti teman-teman tinggal memilih kira-kira yang paling comfortable, yang paling mungkin di tempat berpraktek sehari-hari itu yang mana. Sehingga kalau misalnya kita bisa melakukan hal ini, kita bisa mencegah untuk terjadinya cardiovascular event di pasien ini untuk kemudian hari ini. Jadi kita akan melakukan early detection screening yang sangat baik, dan ini impact-nya tidak hanya untuk kita sebagai klinisi, tapi juga mengurangi beban kos pemerintah dalam pelayanan jantung. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya kembali ke moderator. Mudah-mudahan waktunya pas waktu presentasinya. Mana Adit? Baik, terima kasih Dr. Risa Umi atas paparannya. Jadi ini sebuah materi yang sebenarnya luas banget ya, luas sekali. Ya mungkin memang nggak akan selesai dalam 30 menit. Jadi ini ada sebuah trigger ya. Mungkin nanti akan ada materi-materi berikutnya, baik di sesi ini atau mungkin bahkan nanti di sesi seminar utamanya yaitu PICO. Jadi sebenarnya kita masih ada waktu, cuma nanti Q&A-nya digabung di akhir ya bersama dengan pembicara kedua Bapak Dr. Hasbala. Jadi nanti mungkin kita kalau ada pertanyaan ini tadi dia pakai sistemnya pakai slido.com, jadi silakan di sana, nanti akan dikasih aksesnya dan apa namanya akan kita bahas kita jawab di akhir. Jadi mungkin sementara ini saya akan melanjutkan dulu kepada pembicara kedua. Izinkan saya untuk membacakan CV untuk pembicara kedua. Topik yang akan dibawakan oleh pembicara kedua adalah mengenai pemeriksaan salah satu modalitas pemeriksaan. Jadi modernizing cardiovascular screening with non-invasive technology. Jadi sebuah pemeriksaan non-invasif, dan tadi risk and benefit itu banyak sekali, apalagi makin kesini ada banyak modalitas pemeriksaan non-invasif, tapi ternyata ada radiasinya juga gitu ya. Kalau invasif itu kan kateter atau coronary angiografi adalah suatu baku standar yang tentu punya resikonya sendiri karena masuk ke tubuh manusia. Nah, ini non-invasif. Non-invasif juga banyak sekali plus dan minusnya. Dan ini salah satu inovasi yang nanti kita akan dengarkan oleh bicara kedua. Jadi bisa tolong tampilkan CV-nya. Oh ya, baik. Jadi pembicara kedua adalah Bapak Dr. Hasbala Zakaria, sarjana teknik Master of Science. Dia menempuh pendidikan dari tahun 94 di ITB, lalu melanjutkan di University of Pittsburgh di tahun 2003 dan menyelesaikan doktornya di ITB pada tahun 2010. Saat ini beliau bertugas dan menjabat sebagai dosen di ITB dan kepala dari Center of Health and Sports Technologies. Jadi materi kali ini adalah modernizing cardiovascular screening with non-invasive technology. Bapak Hasbala sudah bergabung. Mungkin bisa dianggap. Baik, terima kasih Pak Hasbala. Teman-teman silakan menyampaikan materi dalam kurang lebih 30 menit. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Adit atas kesempatannya. Malam ini saya coba menyampaikan sedikit ya terkait dengan teknologi screening, terutama yang kami kembangkan di ITB. Dalam hal ini kami beri judul Modernizing Cardiovascular Screening with Non-Invasive Technologies. Baik, pertama tentu ya, di Dr. Risa juga sudah menyampaikan bahwa penyakit kardiovaskular itu masih menjadi penyebab kematian utama di dunia. Dan kita tahu salah satu mungkin indikasi ya penyakit kardiovaskular adalah hipertensi. Kira-kira itu 1 dari 3 orang
menderita hipertensi, tapi hanya sebagian yang mengontrol tekanan darahnya secara rutin atau yang menggunakan obat ya untuk mengendalikan hipertensinya. Sehingga kita dapati kalau di Indonesia itu ada daerah-daerah yang prevalensinya cukup tinggi ya, sampai 44%, Kalimantan tuh. Nah, jadi bagaimana caranya kita memberikan kesadaran kepada masyarakat agar bisa memeriksakan kesehatannya di awal, sehingga penyakit yang awalnya tidak berbahaya tidak sampai merenggut nyawanya ya, karena jantung atau karena serangan stroke. Nah, kalau tadi Dr. Risa sudah menyampaikan pengeluaran mencapai lebih dari 7 triliun ya, itu saya lihat tadi dicatat di tahun 2016. Ini saya punya data yang terbaru dari pengeluaran BPJS yang terbesar itu adalah penanganan penyakit jantung. Tahun lalu 2023 itu untuknya penyakit jantung saja yang hampir mencapai 20 triliun ya, 12, sekian. Dan tahun sebelumnya 2022 itu mencapai lebih dari 12 triliun. Jadi terlihat ada peningkatan. Nah, ini juga ditambahkan lagi dengan ada stroke ya. Stroke itu juga kardiovaskular dan mungkin kait-kait juga dengan ginjal ya, penyakit vaskular mungkin ada kaitannya juga. Nah, yang nomor 2 memang masih kanker. Nah, total pengeluaran BPJS di tahun lalu itu mencapai hampir 35 triliun untuk 8 jenis penyakit katastrofik. Dan ini mungkin diperkirakan tahun 2024 ini akan meningkat lagi. Nah, itu kita tidak ingin ya agar kita ingin supaya biaya ini bisa dikurangi ya. Nah, makanya teknologi preventif itu sangat penting, karena teknologi preventif itu menurut sebuah studi itu bisa menghemat pembiayaan sampai 90%. Nah, bagaimana teknik pencegahan penyakit kardiovaskular? Nah, karena umumnya dimulai dengan hipertensi, agar hipertensi itu tidak sampai progres sampai penyakit jantung, stroke, jantung ya, atau ada penyakit arteri perifer ya, seperti yang disampaikan oleh Risa, maka kita butuh perangkat screening untuk melakukan deteksi penyakit kardiovaskular. Nah, alat-alat yang ada di rumah sakit saat ini seperti CT angiografi atau ultrasound itu mungkin hanya ada di rumah sakit besar. Jadi tidak ada tersedia sampai di tingkatan primer. Nah, maka di sini kami dari mencoba untuk melakukan inovasi untuk menghasilkan sebuah alat yang diberi nama dengan MIPA. Dan harapannya dengan alat ini kita bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Nah, apa saja teknologi yang saat ini tersedia? Itu rata-rata sudah familiar sekali ya dengan teknologi yang ada ini. Ada elektrokardiogram, ECG, pemeriksaan kelistrikan jantung, ada ekokardiografi, tadi sudah diceritakan oleh Risa ya, untuk melihat struktur jantung. Kemudian ada Doppler ultrasound. Nah, untuk menggunakan USG ini tadi juga disampaikan oleh Dr. Risa, kita bisa memeriksakan IMD ya, intima identitas yang menjadi marker atherosclerosis. Nah, kemudian ada juga stetoskop ya, atau sonografgram. Nah, kemudian ada blood test. Nah, ini blood test ini biasanya berhubungan dengan jantung, ada protein tertentu yang dilepaskan oleh tubuh kita seperti troponin, BNP, NT-proBeta dan CRP ya, red protein yang menjadi marker dari inflamasi. Nah, saat ini itu ada alat yang lebih mahal lagi seperti CT angio, kemudian ada MR angio. Nah, mungkin yang
jarang dengar di rumah sakit ada pulse analisis atau yang akhir-akhir ada fotoplay Instagram. Nah, yang non invasif itu kira-kira yang saya berikan gambarnya di sini. Ada ECG, EKG non invasif, echo itu non invasif, atau USG ya itu juga non invasif. Nah, yang paling sering dipakai oleh dokter stetoskop mendengar suara jantung itu non invasif. Kemudian digital blood pressure sekarang itu juga non invasif. Nah, fotoplay Instagram sebenarnya sudah sering kita gunakan, bahkan ini banyak digunakan sebagai wearable device ya. Nah, itu digunakan untuk oksigen saturasi, mengukur oksigen saturasi. Sekarang banyak juga dipakai oleh orang-orang fitness untuk mengukur detak jantung. Bahkan kan yang baru-baru itu ada yang punya berupa cincin ya, cincin yang dipakai, tapi harganya masih relatif mahal. Nah, dari cincin itu akan mengeluarkan sinyal fotoplay Instagram yang bisa dikirimkan ke smartphone dan melakukan pemantauan jantung kita selama 24 jam. Nah, di antara alat-alat ini ada yang alat tadinya manual seperti stetoskop. Stetoskop itu sudah kembangkan sejak lama ya, mungkin dari awal 19. Dan saat ini perkembangannya makin canggih di saat ini sudah ada digital stetoskop. Nah, kalau dulu suara itu cuma dengar, sekarang suara itu bisa dilihat, bisa dilihat di perangkat Wi-Fi tablet kita, dan kita bisa menggunakan teknologi untuk memisahkan suara, misalkan suara S1, S2, dan seterusnya. Nah, kemudian juga EKG yang mungkin secara tradisional itu di print ya, ada printout-nya. Nah, sekarang juga bisa dibaca oleh device atau di komputer, kemudian melakukan analisis secara otomatis untuk mengetahui adanya kelainan dari kelistrikan jantung. Nah, untuk blood pressure juga demikian. Kalau sebelumnya kan pakai manometer ya, maka sekarang dengan teknologi digital, maka ada digital blood pressure yang bisa mengeluarkan angka-angka sistolik, diastolik, dan detak jantung ya, menjadi angka itu dikeluarkan. Dan ini dihitungkan dengan algoritma digital yang ada di dalam perangkatnya. Nah, sebenarnya konsep penanganan yang digunakan oleh digital blood pressure itu ada sinyalnya ya, itu ada sinyalnya. Mirip seperti sinyal suara dari fonogram atau stetoskop dan sinyalnya EKG ya. Nah, sinyal detak jantung juga ada. Dan ini sebenarnya sudah lama ya direkod ya, atau direkam oleh Mary ya di sini dengan teknologi seperti seismograf, bisa merekam sinyal jantung dari pembuluh radialis. Dan kemudian kenapa sinyal ini nggak pernah lihat lagi sekarang? Karena yang sekarang itu berkembang adalah dengan menggunakan manometer dan suara Korokov, kita akhirnya dikenalkan dengan dua tekanan, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Dan dua tekanan ini sudah sangat menggambarkan kondisi alirannya yang ada di dalam arteri. Maka angka sistolik dan diastolik itu kemudian menjadi ujung-ujungnya dewasa, sehingga bentuk sinyal AC-nya itu sekarang sudah tidak dilihat lagi. Nah, tapi kemudian dengan teknik digital, bentuk sinyal itu bisa digunakan ya untuk melakukan prediksi. Sebenarnya digital blood pressure itu melakukan analisis sinyal kanan. Dia tidak menggunakan manometer, dia juga tidak menggunakan stetoskop, tapi dengan menggunakan algoritma tertentu ya. Nah, ternyata algoritma dengan melakukan analisis dari pulse yang dihasilkan oleh mindset tekanan yang kita
digunakan bisa dikeluarkan berapa tekanan sistolik, berapa tekanan diastolik, berapa detak jantung. Sebenarnya ini adalah hasil dari pulsational analysis. Nah, kemudian kalau tekanan sistolik dan diastolik ini kita ukur ada 4 tempat ya. Di lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri dan kaki kanan di daerah pergelangan kaki, maka kita bisa mengambil rasio dari tekanan sistolik di keempat buah yang disebut dengan berat brachial index. Nah, jadi kalau misalkan pengukurannya bisa dilakukan dengan otomatis ya, itu perhitungannya bisa cepat ya dengan menggunakan alat gitu. Nah, kalau tidak tersedia secara otomatis, kalau ini kita lakukan secara manual, maka beresiko karena tampilan data itu bisa berubah dengan waktu. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan cara pengukuran secara manual, mulai dulu dari kiri, lalu kanan, kemudian ke kiri dan kanan, mengukur tempat itu waktu 5 menitan, dalam 5 menit itu tekanan sistolik bisa berubah ya, bisa turun. Nah, kalau bisa dilakukan dengan cepat, ini bisa mendapatkan prediksi berat brachial index yang cukup tepat. Dan ini sudah menjadi standar ya, bagaimana disampaikan oleh Dr. sebelumnya bahwa nilai AI bisa diidentifikasi penyakit preferensisis ya. Kalau AI atas 0,9 itu turunkan normal, kalau 0,9 bisa diklasifikasi sebagai ringan dan berat. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita bisa melakukan pengukuran tekanan sistolik di ujung jempol ya, di ujung jempol. Nah, ini kita bisa dapatkan suatu indeks yang lainnya yaitu yang disebut dengan berat brachial index. Nah, berat brachial index ini jadi salah satu parameter melihat aliran yang sampai ke jari-jari kaki. Biasanya aliran ini akan turun drastis pada penderita diabetik. Nah, kalau kita punya tekanan di 4 tempat ya, dari lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri dan kanan. Nah, maka kalau kita punya rekod gelombangnya, dari gelombang itu kita bisa mengukur berapa waktu yang dibutuhkan dari jantung sampai ke setiap lokasi pengukuran. Kita bisa dapatkan waktu tersebut, maka pulse wave velocity. Nah, ini merupakan kecepatan yang dibutuhkan oleh gelombang tekanan jantung merambat dari jantung sampai ke lokasi tertentu di pembuluh darah kita. Nah, ternyata kecepatan ini sangat berkorelasi dengan indeks kekakuan. Nah, di sini ada Mons-Korteweg persamaan Mons-Korteweg yang menghubungkan antara elastisitas dari sebuah pembuluh dengan kecepatan ini. Jadi kalau kecepatannya bisa diukur, maka elastisitas dari pembuluh itu bisa diukur. Nah, elastisitas itu dipengaruhi oleh derajat dari aterosklerosis. Ya. Kalau pembuluh itu sudah memiliki banyak timbunan plak, maka dia akan cenderung lebih kaku. Ya. Dan dia akan merupakan indikasi ya. Nah, ada angka threshold ya. Di sini kalau BAPWV di bawah 14 itu kategorinya normal, dan kalau di atas 18 ini sudah masuk kategori yang patologi. Selanjutnya, kita juga bisa mengukur yang namanya artery compliance. Nah, jadi aliran di dalam pembuluh arteri itu bisa kita modelkan ya dengan rangkaian analog. Nah, di dalam rangkaian ini ada aliran dari jantung ya, berupa tekanan dari jantung, kemudian nanti ada arus ya atau debit yang dikeluarkan dari jantung, dan nanti debit itu akan ditampung oleh
sebuah chamber C1 dan C2. Nah, C1 ini fungsinya itu menyimpan. Nah, dia itu melambangkan pembuluh aorta ya yang berkembang atau berekspansi karena adanya tekanan dari jantung. Nah, kemudian C2 itu adalah compliance atau pengembangan dari pembuluh-pembuluh yang ada di periferal, di kaki dan di lengan. Nah, dengan persamaan matematis, karena bentuk gelombangnya itu bisa kita ukur dengan menggunakan manset tekanan tadi, maka kita bisa perkirakan berapa compliance C1 untuk aorta dan berapa compliance C2 untuk pembuluh periferal. Nah, jadi dengan menggunakan rumusan ini, kita bisa memperkirakan apakah seseorang itu memiliki pembuluh arteri yang cukup comply atau sudah berkurang ya compliance. Compliance itu merupakan kebalikan dari kekakuan ya. Nah, selanjutnya dari sinyal PPG atau sinyal fotoplatismogram, nah ini memiliki karakteristik tersendiri. Dia memiliki beberapa titik titik penanda. Ini ada sistolik, ada diastolik ya. Kemudian ada titik balik atau dikrotik notch. Nah, kemudian dari titik-titik tersebut nanti kita bisa mengukur bentuk morfologi dari gelombang yang ada. Nah, misalkan di sini ada pulse width, ada augmentation index. Nah, augmentation index ini melambangkan beban kerja tambahan ke jantung. Kemudian ada inflection point area, lalu ada stiffness index, ini mengindikasikan kekakuan dari arteri, delay time, lalu ada systolic amplitude, ya ini mengindikasikan volume darah yang melewati jari atau site di mana kita mengukur platismogram. Kemudian ada pulse interval dan heart rate, ya. Tentu heart rate ini yang paling banyak digunakan. Nah, kami di ITB menggunakan teknologi pulse wave itu untuk mengembangkan sebuah alat yang kami beri nama dengan NIVA, Non-Invasive Vascular Analyzer. Nah, sebenarnya pengembangan alat ini sudah dimulai sejak lama. Waktu itu almarhum Dr. Ismoyo Suno yang merupakan ketua PERKI pada periode 2016 sampai 2018. Beliau datang mencari teknologi ya, teknologi apa yang bisa digunakan untuk melakukan screening. Nah, bertemu dengan Profesor Tati dan Dr. Richard. Kemudian Prof. Tati mengajak saya untuk mengembangkan teknologi ini. Dan kami sudah mengembangkan teknologi ini dari 2013 sampai ke 2023 ya. 10 tahun, kira-kira 10 tahun. Alhamdulillah di 2023 itu kita lolos sampai mendapatkan izin edar dan ini sudah resmi untuk digunakan di semua fasilitas kesehatan di Indonesia. Nah, bagaimana teknologi yang kami miliki? Teknologi yang kami miliki ini menggunakan pengukuran kondisi vaskular dengan menggunakan manset tekanan dan PPG. Jadi ada 4 manset tekanan diletakkan di lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan. Dan ada 2 buah sensor PPG yang diletakkan di ujung jari kiri dan jari tangan yang kanan ya. Nah, ini tentu tidak invasif ya. Dia tidak masuk dalam tubuh dan tidak menyebabkan sakit ya. Mungkin sakitnya sedikit karena ada tekanan pada manset ya. Kan sampai kira-kira 200 mm merkuri. Nah, dari kombinasi sensor tersebut, nah, kami mengeluarkan ada 15 parameter. Nah, di sini ada parameter systolic pressure ya. Kemudian ada diastolic pressure, parameter tekanan darah di 4 tempat, lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri dan lengan kanan, kaki kanan. Nah, kemudian dari 4 tempat itu kita bisa menghitung ankle brachial index dan pulse wave velocity. Nah, kemudian dari pulse wave velocity itu kita bisa membandingkan dengan nilai-nilai yang berlaku pada populasi umum,
sehingga kita bisa memprediksi usia vaskular. Nah, lalu dari bentuk gelombang itu juga kita bisa melakukan analisis berapa compliance untuk pembuluh aorta dan compliance untuk pembuluh peripheral arteri. Ya. Dan juga tambahan 8 parameter lain yang didapatkan dari sensor fotoplethysmography. Nah, ada pulse width, augmentation index, inflection point area, stiffness index, delay time, historic amplitude, pulse interval, dan heart rate. Nah, kami tentu belum memiliki nilai rujukan untuk semuanya ya. Kalau untuk ankle brachial, pulse wave, nah ini sudah ada nilai rujukannya. Nah, tapi untuk beberapa parameter yang lain kita masih melakukan penelitian ya, bekerja sama dengan Pusat Jantung Nasional Harapan kita juga untuk mendapatkan korelasi ya antara nilai-nilai parameter tersebut dengan nilai yang standar atau yang sering dirujuk oleh rumah sakit gitu. Nah, output dari alat tersebut dipresentasikan dalam sebuah laporan dan kemudian juga dikirimkan ke pasien ya dalam bentuk kesimpulan ya. Nah, ini kami menggunakan teknologi AI ya untuk membantu menjelaskan hasil-hasil yang berupa angka-angka itu kepada pasien agar lebih mudah untuk dimengerti. Nah, mudah-mudahan dengan kontribusi kami ini bisa menjadi ini alternatif ya, menjadi tambahan bagi para dokter untuk mengambil keputusan dalam rangka untuk menilai resiko dari pasien tersebut apakah nanti memiliki peluang untuk terkena penyakit kardiovaskular atau tidak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hasbala atas paparannya. Jadi ini luar biasa Pak ya, berarti 10 tahun, 2013 sampai 2023 sampai alhamdulillah sekarang sudah punya izin edar. Jadi basically ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat luas berarti ya. Alhamdulillah ini suatu perjuangan yang tidak sebentar ya. Jadi mungkin buat teman-teman, terutama rekan-rekan sejawat dokter umum atau mungkin yang mungkin jarang terpapar dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini, sebagai gambaran, jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh NIVA ini sebenarnya pemeriksaan dilakukan secara simultan. Jadi untuk melakukan pemeriksaan ABI tadi yang Dokter Isa sudah sampaikan itu, kita akan mengukur tekanan darah pada 4 ekstremitas. Nah, pada mungkin zaman dahulu kala ya, sebelum mungkin ide ini dicetuskan istilahnya ya, yang kita kerjakan adalah satu ekstremitas satu persatu di setiap momennya. Jadi bayangkan 4 titik, manset dilepas dan dipasang berkali-kali dan diperiksa menggunakan tambahan alat bantu. Jadi bukan kalau memang pemeriksaan yang sering mungkin kita lakukan secara emergency di IGD adalah mungkin dengan manset otomatis yang ada di IGD. Tapi idealnya dengan pemeriksaan ultrasound untuk mengecek ada nggak pulsnya itu setelah mansetnya dikembangkan. Nah itu kita dapat systolic blood pressure-nya. Nah dengan NIVA ini sebenarnya sangat-sangat membantu sekali karena kita cukup pasang manset dan kita pakai semacam PPG itu kalau mudahnya mungkin pulse oximetry ya Pak Asbela ya. Seperti pulse oximetry dia bisa ngelihat pola gelombang itu dengan 2 parameter itu dia bisa menentukan ABI. Mungkin memang nanti rujukan klinis sudah uji klinis ya jadi bisa dapat pantarannya dengan standar bakunya, tapi pada prinsipnya sudah lolos untuk mendapat izin edar, jadi sudah bisa dipakai dan angkanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini sebuah inovasi yang sangat membantu sekali, terutama kalau memang kita akan melakukan suatu pemeriksaan yang sifatnya massal, butuh waktu yang sangat cepat ya. Jadi ini suatu kemajuan dan alhamdulillah luar biasa ya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan 2 buah materi, jadi tiba pada sesi tanya jawab. Jadi pada panitia, apakah mungkin sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan ini peserta? Nah, sudah ada pertanyaan. Jadi ini ditujukan mungkin saya rasa bisa dua-duanya. Jadi pertama baik oleh Dr. Joshua Haryara Pandiangan. Jadi selamat malam Dok. Izin bertanya tentang pemeriksaan ABI. Ya ini mungkin buat Dr. Risa ya. Risa Umi. Jadi ini di standar kompetensi dokter Indonesia itu tahun 2012. Saya nggak tahu ada yang terbaru apa enggak ya. Tapi 2012 dikatakan termasuk dalam level 3. Artinya boleh ngerjakan
tapi mungkin butuh supervisi ya. Atau mungkin dilanjutkan kepada dokter spesialis jantung atau mungkin dokter bedah vaskular ya. Dan apakah mungkin bisa ada workshop? Wah, kalau workshop ini masih nanya ke Perki mungkin ya. Tapi coba mungkin kepada Dokter Risaumi, apakah mungkin bisa ada workshop untuk pelatihan ABI bagi dokter umum? Kira-kira bagaimana, Dok? Mangga. Nah, ini pertanyaannya bagus banget karena bisa dijawab sama saya, mudah-mudahan bisa dijawab sama saya sama Pak Hasbalah ya. Jadi Dokter Joshua, seingat saya ini benar nih, kalau nggak salah memang di SKDI 2012 tuh tes ABI harusnya itu menjadi kompetensi dokter umum. Jadi kalau tadi Dokter Adib cerita yang zaman dulu tuh perform untuk pemeriksaan ABI yang manual, kita bisa pakai manset ya, kita pakai manset untuk tekanan darah, taruh di tangan kanan kiri, terus kemudian taruh di kaki kanan kiri. Nah, kita lihat tekanannya berapa. Dan juga kita kadang-kadang menggunakan Doppler ya, Doppler untuk melihat untuk mendeteksi gelombangnya. Gelombangnya kira-kira kapan pertama kali muncul setelah dia di deflate mansetnya itu. Nah, ini kan memang butuh pelatihan sebenarnya. Kalau setahu saya sih, kalau dari Perki ataupun kolegium saat ini untuk pelatihan ABI itu sendiri belum ada pelatihan khusus. Karena kita sebenarnya bisa, kalau kita pengen belajar, saat ini sudah ada video-video edukasi yang bisa didapatkan di YouTube dan itu cukup mudah. Karena itu memang sudah sangat clear menjelaskan bagaimana step-step untuk pemeriksaan ABI. Tapi karena saat ini sudah ada NIFA, ya Pak Hasbalah, jadi mungkin workshopnya kita alihkan ke NIFA. Bagaimana cara menggunakan alat NIFA ini salah satunya untuk mendapatkan hasil ABI ini sendiri ya. Di samping dari ABI tadi kita udah udah dapat pencerahan dari Pak Hasbalah, ternyata kita bisa dapat parameter-parameter lain yang ternyata juga bisa bermanfaat untuk menghitung risiko kardiovaskular. Salah satunya adalah arterial stiffness-nya sama vascular age-nya juga ada ya Pak Hasbalah ya. Betul, betul. Iya, nih misalnya saya usianya 36 tahun, jangan-jangan dicek vascular age-nya 40. Nah, bisa aja gitu. Jadi dengan alat NIFA ini bisa mendapatkan banyak informatif. Kalaupun mungkin nanti ada workshop ataupun pelatihan, kita bisa tanya nih ke Pak Hasbala, Pak, kira-kira kalau alat ini nanti sudah tersebar luas, kan kalau nggak salah nih, infonya tuh pengennya alat ini karena termasuk produksi dalam negeri, kita pengennya bisa tersedia luas di mana aja, termasuk di vaskes-vaskes tingkat 1 nih, puskesmas, klinik atau rumah sakit tipe C gitu misalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya nantinya ini sudah tersedia luas, Pak, ada nggak sih pelatihan khusus nih bagi usernya? Karena kalau nggak salah NIFA ini juga digadang sebagai pemeriksaan yang tidak operator dependen, jadi sangat mudah untuk dipakai. Ya, silakan Pak Hasbalah. Ya, terima kasih Dr. Risa. Jadi memang teknologi yang kami kembangkan ini bukan cuma dipakai di NIFA ya, tapi ada juga alat-alat sejenis yang lain yang produksi dari Jepang atau dari Amerika yang menggunakan teknologi yang sama gitu. Nah, saat ini pemeriksaan tekanan sistolik, diastolik dengan menggunakan manset digital itu sudah umum ya, di mana-mana sudah sering digunakan ya. Kalau mungkin zaman dulu 2010 gitu mungkin masih suka mengkonfirmasi ulang ya dengan menggunakan manual ya. Nah, kalau sekarang ini sudah sangat akurat ya karena teknologi yang makin berkembang ya dengan teknik komputasi yang juga makin cepat, jadi akurasinya sekarang udah lebih tinggi gitu. Nah, karena itu pengukuran di 4 tempat itu diwakili dengan pengukuran digital keempatnya, sehingga bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu kali inflate, deflate. Jadi kurang dari 2 menit itu sudah keluar hasilnya. Tinggal memasangkan mansetnya aja yang benar, dan itu bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit ya, tidak perlu dokter umum. Nah, tentu nanti interpretasi hasilnya itu harus oleh dokter umum gitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang ini isu yang sangat menarik ya. Dengan inovasi ini, waktu pemeriksaan lebih singkat dan untuk potensinya jadi lebih besar gitu ya. Jadi mungkin ini masukan, siapa tahu akan ada pelatihan seperti ini ya. Ini ide sangat menarik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa sudah menjawab ya. Oke, berikutnya apakah ada pertanyaan lagi dari ini? Banyak di chat box nih sebenarnya nih. Panitia bisa ditampilkan?
Dari panitia ada pertanyaan lagi? Atau saya langsung bacakan aja yang dari chat box ini ya. Ini ada salah satunya adalah Bapak Roy Bapak atau Dr. Roy Sandi. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Hasbalah. Jadi, apakah saat ini Niva sudah siap untuk dipasarkan dan dijual ke rumah sakit swasta? Jadi, memang sudah marketable ya. Dan ini apakah tetap perlu untuk dokter penanggung jawab untuk interpretasi hasil? Dan tadi sebenarnya udah sudah sempat disinggung ya, apakah dokter umum bisa menginterpretasikan? Mungkin nanti konteks ya Pak ya. Berarti istilahnya apakah dokter jantung, apakah dokter atau mungkin klinik seperti itu ya. Dan kira-kira panjang sama Bapak Hasbalah, apakah mungkin sudah ada beberapa layanan kesehatan yang yang sudah ada device ini? Mungkin itu Pak. Silakan Pak Hasbalah. Ya, terima kasih Roy. Alat ini saat ini sudah resmi dipasarkan, ada di katalog ya. Nanti bisa di Google aja di katalog Niva Vascular. Kita lihat alat-alat kita. Jadi bisa dibeli siapa saja, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Dan memang untuk membaca hasil dari alat kesehatan ini harus dokter ya, yang berwenang menjawab, mungkin para dokter di sini yang membaca ya, nama terkait dengan kardiovaskular mungkin kalau diperbolehkan sampai tingkat dokter umum ya untuk memberikan rujukan kalau ada indikasi resiko yang tinggi harus dirujuk ke dokter ICP mungkin ya. Tapi kalau untuk pembacaan awal saya kira mungkin masih bisa dilakukan oleh dokter umum dalam rangka untuk menjadi medical check up ya. Mungkin gitu dok, silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang karena dengan adanya proses yang semi otomatis dalam artian dia mengukur secara simultan, peran untuk human operated operatornya itu jadi lebih minimal sehingga mungkin lebih untuk antar pemeriksaan operatornya lebih rendah. Jadi dokter umum pun bisa mengambil kesimpulan mungkin lebih lanjut dengan ke dokter spesialis ya dokter saya. Jadi interpretasi bisa ya. Cuman mungkin bisa ada masukan untuk pemahaman mungkin nggak harus dengan Niva-nya tapi yang dengan ahli selama ini bagaimana gitu. Kalau untuk menginterpretasinya itu dalam setting yang otomatis ya silakan. Nah, jadi ini kalau sebenarnya waktu kalau dari kita sebenarnya sudah pernah lihat di alat Niva ya. Jadi dari alat Niva itu akan keluar nih angka angle brachial index-nya apa. Dan teman-teman dokter semua nanti bisa mengklasifikasikan kira-kira nih angka angle brachial index-nya ini normal atau tidak. Yang kita bilang normal itu adalah kalau misalnya artinya itu adalah 1 sampai dengan 1,4. Kalau yang angkanya 0,9 sampai 1,0 sih masih acceptable lah. Nah, tapi kalau pada suatu kondisi kira-kira lagi pakai Niva nih, terus ternyata dapat AMI-nya rendah banget, 0,5 gitu misalnya. Nah, hati-hati, jangan-jangan sudah ada arterial disease nih, jangan-jangan sudah ada peripheral artery disease. Silahkan refer to vascular specialist. Jadi kalau jawabannya ini kalau bisa diinterpretasi oleh dokter umum bisa, gitu sangat bisa. Justru makanya kenapa alat Niva ini menurut saya ini akan sangat bagus kalau misalnya bisa dipakai di fase tingkat 1 yang mana GP ini atau dokter umum menjadi garda terdepannya. Rumah sakit IPK gitu ya, klinik MCU. Nah itu tuh sangat bagus nih karena karena tempat-tempat itulah yang akan didatangi orang-orang screening. Tapi kalau udah ke dokter spesialis itu seringkali udah sakit-sakit nih, udah sakit-sakit gitu. Jadi udah bukan tempatnya lagi screening, tapi tempatnya untuk memberikan treatment gitu ya. Dari ini saya rasa nih kalau saya lihat di slide itu, ini juga bisa menjawab nih salah satu pertanyaan dari teman kita yang menanyakan kira-kira sebenarnya ABI, pemeriksaan ABI yang dapatkan dari alat Niva ini hubungannya apa sih dengan kardiovaskular risk factor. Nah,
Jadi NIFA yang sudah ada saat ini itu sudah dilakukan penelitian dibandingkan realia biasanya dengan alat ABI yang manual yang bisa dilakukan di harapan kita. Dan ini reliabilitasnya bagus ya. Jadi bisa merepresentasikan pemeriksaan ABI standar yang sudah dipakai saat ini. Nah, kalau misalnya ini ABI kurang dari 0,9 aja. Nah, ini dari penelitian dikatakan memiliki korelasi yang kuat dengan risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Jadi kalau udah ketemu nilai ABI dari pemeriksaan NIFA kurang dari 0,9, silakan refer ke dokter spesialisnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai digali ini sebenarnya pasiennya benar-benar simptomatik dan benar-benar asimptomatik nggak, jangan ada gejala, tapi misalnya pasiennya belum sadar penuh tanpa gejala saat ini. Jadi kalau interpretasi nilai ABI pada boleh oleh dokter umum, terus kemudian untuk angkanya yang dikatakan memiliki korelasi kuat dengan risiko kardiovaskular itu adalah nilai ABI kurang dari 0,9. Tentu nanti interpretasinya adalah yang normal sampai dengan 1,4 atau 0,9 sampai 1,0 itu masih acceptable. Mungkin itu dari saya ya, Dokter Adi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Somi Nafas. Jadi memang bisa dibilang 24 kali ya nanti di sana tidak harus ada riset di situ dokter untuk ada inventarisasi apakah ada sumber error kalau memang hanya agak sesuai misalnya. Tapi sekali lagi ABI ini setidaknya pemeriksaan IPA sudah banyak yang bisa saya dari presentasi Pak. Salah satu yang kita lihat adalah ABI. ABI itu pada pasien asimptomatik aja tadi disampaikan bisa aja ada disease gitu. Makanya itu sifatnya screening ya. Tadi disampaikan juga melalui soal presentasi kan apa namanya tidak hanya jantung aja ya, saudaranya banyak. Kalau almarhum belum mengingatkan namanya koronalis gitu ya, koroner, cerebrovaskular atau orang bilang stroke, kira-kira periferal nerve. Biasanya kalau di periferal ada sesuatu, yang lain juga akan sama gitu. Makanya kadang-kadang di training mungkin kita fokus di jantung, kan kayaknya kalau periferal ada sesuatu resikonya kurang lebih sama gitu ya. Makanya tadi pertanyaan yang ditampilkan saat ini, apa makna klinisnya? Bila mana sudah ada masalah pada biasanya sih ada masalah di tempat lain juga. Mungkin itu tadi ya dari sampaikan Dokter Risa. Baik. Itu tadi beberapa pertanyaan, kira-kira ada pertanyaan lanjut dari panitia yang saya tampilkan. Ini tanya apakah baik tanya di Indonesia oleh penanya nama di Indonesia sudah di mana saja, sudah ada di mana saja dan sekali-kali biasanya berapa mungkin udah jawab saya tanyakan ya. Dan kalau vaksin yang ada saat ini apakah ada mungkin nanti ada perwakilan dari Bala atau perwakilan dari PPT ini ya dia untuk bisa menyampaikan kalau akan ini nanti ada barang yang bisa di-share. Mungkin silakan Pak Sula dengan bisa ini menyampaikan pertanyaan ini. Ya, saya kalau di ikan laut itu sudah ada publish saya harganya per 250 juta. Lalu kalau lokasi ada di mana mungkin saya tidak terlalu tahu ya lokasi persisnya ya. Tapi sekitar 30 lokasi dan sekarang sedang proses akan terjadi di semua ini. Myanmar dia diagnostik ya. Bisa buat medical check up di Myanmar. Itu tahu saya. Baik, terima kasih Pak. Ini dari mungkin saya sampaikan saja. Jadi ada beberapa rumah sakit di Indonesia sudah ada daerah Bogor, ada rumah sakit di Minas Manik, ada beberapa daerah jadi sudah mulai berjalan ya. Dan setahu saya memang BPJS juga kami pelayanan ini mungkin tapi dengan sistem coding yang masih jadi bisa. Untuk yang mungkin nanti harus dipelajari jadi lebih jauh. Intinya sudah ada, sudah berjalan dan sudah diaplikasikan. Baik, maka kasih pertanyaan dari kami jawab. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta. Baik. Izin bertanya Dok,
apakah NIFA bisa mendeteksi pasien lain-lain yang mungkin maksud pertanyaannya adalah kalau dia aritmia, apakah masih reliable nggak NIFA ini, atau mungkin spesifiknya ABB mungkin ya. Mungkin Pak sudah bisa tambahkan juga dari sisi pemeriksaan pemikiran lama yang tidak reguler ini dampaknya gimana ya Pak ya dalam dari apa ya ke andalan atau kesalahan dari hasil pemeriksaan NIFA diri karena pasti ada algoritma dalam menerima intinya sinyal ya, ketika sinyalnya irregular tuh bagaimana NIFA dan secara teoritiknya bagaimana mungkin bisa dulu kira-kira bagaimana ABB dalam AF. Silakan. Kalau ini yang mungkin ya ngomongin ini apa ya Pak, ini kan juga salah satu concern kita waktu itu kita tes NIFA. Waktu itu bagaimana ya pasti hasilnya ya NIFA pada pasien-pasien apa atau PS gitu ya kalau nggak salah ya. Saya agak lupa hasilnya. Ya, jadi indikasi aritmia seperti AF itu tidak bisa diperiksa dengan NIFA karena nanti hasilnya tidak ada akurat. Kan NIFA itu menggunakan false wave analysis ya. Kalau false-nya tidak beraturan, itu tidak bisa kita deteksi dengan NIFA. Jadi itu salah satu ini ya apa namanya pertimbangan jadi kalau pasiennya dengan realisasi tidak terlalu reliable nih angka yang didapat dari NIFA gitu. Oke, baik. Memang jadi agak kesulitan karena memang secara teknis sudah salah ini tahu mana benar reliable yang diambil gitu. Karena malah misleading dan kesulitan tanpa data yang tepat. Jadi kalau kondisi seperti itu kita pikirkan alternatif kembali ke Indonesia. Saya. Betul. Baik. Terima kasih. Ini kali ini praktis sehari-hari ya. Pasti ada alat yang memilih algoritma untuk mendeteksi adanya aritmia atau tidak. Jadi kalau ada aritmia itu hasilnya kita reject. Oke. Dan pertanyaan yang tadi itu sebenarnya dokter ini juga bisa jawab pertanyaan dari rekan kita dokter Asmawan dia bertanya apakah pemeriksaan dokter pada gelombang dari dapat ini atau ada di sini ini salah satu alternatif gitu. Jadi kalau misalnya ini kita punya keterbatasan untuk pasien dengan irama FF jika kita periksa NIFA mungkin hasilnya tidak reliable. Kita bisa dengan melakukan pemeriksaan dokter di pembuluh darah verifikan ini untuk mendeteksi adanya peripheral arteriesnya gitu. Itu mungkin kita bisa jadi salah satu alternatif. Bukan berarti kalau pasiennya FF kita bisa periksa ada PRD atau ABG itu hanya salah satu modalitas saja untuk mendeteksi peripheral arteries. Kalau kita tidak bisa melakukan ABG, kita bisa melakukan pemeriksaan itu sebagai blood dari perifer. Jadi jawabannya adalah dari pertanyaan dari ini adalah bisa pemeriksaan dokter pada perifer itu dapat melalui pemeriksaan dari NIFA. Dia dari tidak ke sini dong. Jadi memang harus sesuai lagi dengan pasiennya, anak-anaknya bagaimana, pemeriksaan fisiknya bagaimana, dan ditambah dengan pemeriksaan berjam-jam. Mungkin ya. Tambahan dari saya ya. Baik, terima kasih ini memang udah pengecualian itu harus biasa sama spesialisnya ya saya rasa. Baik. Kita masih ada sisa lagi satu pertanyaan lagi ya terus ini lama bagaimana cara menghitung faktor resiko mungkin masih ada resiko kardiovaskular ya pada pasien yang jantungnya jadi di bawah 40 tahun ini asumsi pria dan literasi menjadi di bawah 40 tahun cut-off-nya. Silakan dok. Oke, terima kasih dokter Adina. Jadi kalau misalnya kita menghitung faktor risiko itu sebenarnya yang kita adalah pasien healthy people. Ya, asimptomatik. Jadi yang namanya screening itu adalah kita lakukan pada pasien-pasien yang asimptomatik. Kita melihat risiko untuk terjadinya kardiovaskular event kedepannya itu bagaimana. Nah, itu tadi bisa pakai WHO yang tadi. Nah, kalau misalnya kita menghitung mungkin ini bukan menghitung risiko ya. Kita menghitung risiko untuk terjadinya event lanjutan atau akhirnya sosok serangan jantung lanjut ini pada pasien ini bagaimana kita pilih skor yang berbeda gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya dokter sempat membaca ACS dan lain-lain
tahun 2021 ya, itu sudah disediakan bahwa nanti itu hitungan ada skor yang memang diperlukan untuk tipikal ya masing-masing matematik gitu kita memang untuk terjadi kemungkinan jadinya tersebut gitu. Tapi nanti kan satu lagi resiko di situ ada garis yang sudah established ASC sendiri. Jadi kalau kondisi kasus serangan jantung jadi bawah itu berarti dia masuk dalam kategori sudah established sakit jantungnya. Nah, itu kan pakai skor namanya skor juga SSCORE. Kita kalau sempat itu kita nanti di download nanti ada juga panduannya biasanya sama kita lihat usianya usianya berapa terus kemudian nilai kolesterol yang berapa, systolic blood pressure bagaimana, diabetes dan diabetes tidak diabetes. Jadi memang pakai skor sendiri beda dengan WHO skor tadi saya bilangkan di slide gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan. Baik, kasih Rizal. Jadi kalau udah jelas dia alami disease beda lagi pola pikir dan manajemennya ya. Nanti juga ini Piko. Karena untuk skor itu kan dari Piko. Memang ini bisa materinya ya. Terutama yang paling praktis saya itu nanti posisi banyak acara yang akan cover ya. Mudah-mudahan kalau ada ini insya yang baik manfaat. Oke. Mungkin masih bisa waktu sedikit lagi. Ini ada satu yang lain lagi ya, Mas. Panitia yang silakan. Oke, mohon sekali ya. Yang kedua, bisa memberikan tanggapan ya. Jadi selamat malam para narasumber. Apa saja kondisi yang kira-kira bisa menyebabkan positif dan negatif pada khususnya di Spotify ini. Mungkin saya pesan dari dulu. Baik, jadi pengalaman kami yang bisa memberikan hasil yang kurang itu adalah karena kondisi pasien yang bergerak biasanya. Pada saat pengukuran karena kan penggunaan pulse ya. Pulse yang ditangkap oleh sensor headset dan sensor yang ada di jari PPG. Nah, kalau jari-jarinya bergerak, kalau lengannya bergerak, pulsnya akan berubah itu. Jadi kalau misalkan selama pengukuran gerak itu akan memberikan hasil yang tidak akurat. Nah, memang algoritma yang dikembangkan di dalam alat lain ini memperhitungkan faktor gerak. Nah, tapi itu untuk gerak-gerak yang manual ya. Gerak-gerak yang kalau gerak itu menerus ya berkelanjutan nggak bisa diam. Nah, itu akan memberikan hasil yang negatif. Mungkin sama dari satu lagi kita melakukan penelitian itu ya mungkin mindset ya Pak ya. Ukuran mindset kalau nggak salah ya. Pemasangan mindset juga tidak perlu, tapi memang kita bersarankan untuk menggunakan alat-alatnya ini harus tenaga kesehatan yang tahu ya pada bagaimana prinsipnya pemasangan sebenarnya. Jadi bukan untuk digunakan oleh orang seperti di rumahan gitu. Iya. Jadi ukuran mindsetnya juga harus dipertimbangkan. Pas sama kayak ukuran darah, mindsetnya kekecilan atau besaran, nanti nilai blood pressure atau darah yang dapatkan juga tidak available tuh. Bisa bikin false juga. Mungkin ya. Oke, baik. Jadi pada sini memang ukuran tekanan darah ya dan gerakan ya. Nah, ini mudah-mudahan sih bisa diakali pada saat pemeriksaan ya, apa dalam periksa. Oke. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Silka Samanta ya. Silakan ada di ya, masih ada pertanyaan kita menit terakhir ini. Itu ada yang dijawab. Apakah acara-acaraku ada tentara dari Mas Mati lah siapa mungkin nanti ada yang akan memaparkan kata
lokasi ya, prinsipnya ada acara pada 1 Desember di Jakarta ya, itu karakteristik SKP 16, lumayan banyak ini untuk acara satu hari banyak hadir, itu ada bagian karena ada paparannya ya. Jadi nanti untuk link darinya akan disebarkan ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sesi berikutnya. Jadi nanti habis ini ya akan ada sesi yang akan dibawa oleh MC untuk jadi ada dia ya. Jadi mungkin sebelum masuk ke situ saya izin untuk menunjukkan dulu saya coba ini rangkum dari sesi hari ini. Jadi alhamdulillah terima kasih pada bicara pada malam hari ini Ibu Dr. Saumi Tiani dan saudara dengan Pak Dr. Hasbalah atas paparan ini. Terima kasih sekali nanti satu mata kita atas kembangan ya alhamdulillah dari produk dalam negeri ya ini alhamdulillah sudah mulai kembang dan teraplikasikan. Jadi sekali lagi bahwa paparan bahwa penyakit kardiovaskular itu tidak hanya dan hanya saja pembuluh darah kita salah pentingnya dan ingat pembuluh darah di seluruh tubuh kita kurang lebih usianya sama gitu. Jadi kalau ada masa di satu daerah tentunya di daerah lain harus dibantu dan ingat faktor resiko itu tadi disinggung juga ada faktor tradisional ya dan semakin kemari banyak resiko yang muncul dan mulai di acknowledge oleh kesehatan dan polusi juga faktor resiko katanya ya. Jadi banyak sekali tidak ada deteksi ini pada pasien yang tidak berjalan sangat penting sekali dan tadi sudah dipaparkan kira-kira strateginya gimana. Apakah semua dibutuhkan dengan apa atau ada yang harus dipilih tadi sudah disampaikan juga ya. Dan untuk define diri prinsipnya sederhana tapi dengan pemeriksaan ini bisa mempercepat pemeriksaan yang biasanya satu kata satu tangan setiap sekuensnya ini bisa simultan dan dilipat ya. Ini sebenarnya kami dokter happy sekali lagi tidak satu jadi sangat membantu sekali dan saya yakin akan masih ada untuk algoritma setiap versinya ya. Jadi mungkin ada yang baru ini mungkin siapa ada di 3.0 siapa akan berkembang mudah-mudahan makin hari makin bagus mengembang ya doa sama untuk kebaikan dunia kita di sini. Baik, saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sama ada salah satu permohonan. Saya ucapkan terima kasih Dr. Risa Hasbalah. Mungkin kita bisa bersama di lain waktu. Saya bilang terima kasih dan saya kembali kepada resepsi. Sampai berjumpa lagi. Baik, terima kasih banyak Dr. Eka dan dari dua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Umi dan Pak Abdullah. Oke, kami infokan kembali ya dok bahwa acara ini akan dilaksanakan di 1 Desember. Yang mana ini sebentar lagi acara ini akan dilaksanakan di Hotel Jawa Jakarta dan ini fully offline dan bakal ada simposium yang mengangkat update dokter kardiologi yang menarik banget buat kita nih para tenaga medis, umum, internship, atau spesialis. Dan hingga 30 November ini bakal ada special promo. Jadi buat teman-teman semuanya ini jangan ketinggalan promonya sampai 30 November aja. Dan teman-teman juga jangan lupa follow terus pantau @inalert.expo buat pantau jadwal dan registrasi siok dan aksara juga. Oke, sobat Medi pagi udah nggak sabar nih, udah mulai daftar nih, udah mulai signing Kahoot. Nah, teman-teman semuanya kalian bisa memenangkan tiket simposium gratis ini bisa saja beserta dengan poin tertinggi. Jadi teman-teman tolong gunakan nama asli ya agar memudahkan panitia nanti untuk memberikan hadiahnya. Jadi mungkin yang namanya masih inisial boleh digantikan dulu, kita kasih waktu karena nanti 3 beserta dengan poin 3 tertinggi ini dapat 3 tiket gratis main band yang akan diadakan di 1 Desember nanti di Jawa secara offline. Nah ini teman-teman bisa langsung scan aja barcode-nya atau langsung .id nanti di game-nya 967577. Jangan lupa pakai nama asli ya dok ya. Kita tangkap 3 untuk memulai 10 detik lagi ya dok ya. Oh, ini masih banyak yang dulu beli. Ayo yang join. Mungkin nama-namanya yang masih inisial
ganti dulu dok, kita tungguin deh. Kali aja mungkin menang dapat tiket gratis Pico, ya kan? Lumayan tuh. Oke. Oke, kita hitung mundur ya dok ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya takutnya ya dok. Semoga berhasil. Semoga kalian bisa memenangkan 3 tiket Pico gratis ya dok ya. Oke. Pertanyaan pertama nih, apa sih keunggulan screening terhadap parameter pembuluh darah arteri yang disebutkan dalam presentasi? Apakah memerlukan operator berpengalaman, non-invasif, efisien, ringan biaya, untuk peralatan mahal atau hanya pada rumah besar? Wah, ini sih pertanyaan mudah sekali ya. Langsung ada jawabannya dia dok. Semoga yang menang dok. Nah, ini udah mulai benar ya. Yaitu non-invasif dan ringan biaya. Next question. Wah, scoreboardnya kita skip dulu ya dok. Pemeriksaan apa nih yang digunakan untuk mengevaluasi fisik historik regional dan global dok? Apakah EKG, ekokardiografi, MSCT atau ABI dok? Tadi udah main ulang lagi. Ya dok. Oke, ini udah jawab semua ya dok. Wah, ini banyak yang tertipu nih. Yang jawabannya adalah ekokardiografi dok ya. Oke, kita ke next question mungkin dok. Oke. Pertanyaan ketiga nih dok, apa tujuan dari pemeriksaan ABI dok? Apakah evaluasi klinik atau menilai kondisi arteri yang terbawah atau deteksi komplikasi miokardial akut atau pemeriksaan fungsi satu jantung? Yang mana? ABI ya dok, ABI. Kalau berarti index. Ya, tuh menilai kondisi arteri terbawah. Oke, kita ke question. Karena ini ada 10 pertanyaan, gak kerasa ini udah pertanyaan tempat ya. Alat ini apa nih yang digunakan untuk menilai si jantung selama aktivitas fisik? Ayo, ECG, ECG, ekokardiografi atau MSCT Ayo, ini biasanya ada di DWDW nih dong. Kira-kira yang mana dong? Yes, benar banget ya, ECG. Ini udah mau bener nih, nanti pada perhatiin ini mantap ya. Oke, kita ke next question dok. Pemeriksaan MSCT kardiak itu bermanfaat untuk apa ya? Akan menilai kondisi katup jantung, fungsi diastolik, mendeteksi penyempitan pembuluh darah koroner, atau evaluasi komplikasi miokard nih dok. Yang mana nih? MSCT kardiak. Ya, tadi juga sudah sempat dijelasin ya dok ya. Oke, untuk mendeteksi penyempitan pembuluh darah koroner. Oke, kita ke next question dok. Mengapa screening penting untuk pencegahan penyakit kardiovaskular? Apakah memastikan bahwa pengobatan dilakukan hanya untuk gejala muncul, mempermudah dokter, atau mengidentifikasi faktor risiko, atau karena deteksi dini tidak mempengaruhi pengobatan? Wah, yang mana nih? Ayo hati-hati milih dok. Oke, untuk identifikasi risiko ya dok, sebelumnya komplikasi serius itu fungsinya ya dok ya, screening. Ayo kita ke next question ya dok. Nggak kerasa nih 3 pertanyaan terakhir ya. Apa nih peran teknologi alternatif dalam pencegahan penyakit kardiovaskular? Apakah memberikan pengobatan langsung untuk konsultasi dokter? Ataukah identifikasi alfa arteri dan risiko penyakit tersensitif? Atau menggantikan kebutuhan makan gaya hidup sehat atau bangun umur laju pasar untuk masalah jantung? Gimana nih ya dok ya? Wah, ini udah banyak bener ya. Mungkin persaingan ini cukup ketat nih ya dok, karena 3 pemenang dengan 3 poin tinggi nih yang bakal kesempatan dapat 3 Pico gratis
Oke, kita ke next question dok. 2 pertanyaan terakhir ya dok. Gimana nih cara screening awal dengan alat invasif membantu proses pemeriksaan lanjutan dok? Apakah dengan langsung ganti kebutuhan akan alat standar, nyari gimmick yang risiko tinggi, atau dengan memberikan tersebut signifikan membunuh ketebalan, atau dengan mencegah pasien dari pemeriksaan mahal seperti MRI? Mana nih? Ada 2 pertanyaan yang terakhir, jadi hati-hati dok. Wah. Oke, ini udah banyak yang benar ya dok ya. Wah, ini ketat banget sih persaingan malam ini. Oke, kita ke last question ya dok. Oke, manakah dari alat berikut yang menggunakan teknologi PWE untuk mengukur fungsi vaskuler, anima, atau ECG heart monitor, atau echo, atau angiografi pasif? Ayo, udah di remind juga nih dok. Ya dok. Oke, ini pertanyaan 9 dok. Satu lagi. Yes, benar banget nih Pak ya. Tadi udah diulang-ulang nih, bisa berkali-kali nih Pak dok. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Satu lagi. Last question. Apa keunggulan utama dari teknologi PWE dibandingkan metode invasi? Apakah biaya mahal terdapat dapat dilakukan di laboratorium terdekat non invasif dan teman atau dengan peralatan dan canggih? Ini juga tadi udah untuk di sini nih manfaatnya ya. Gak apa-apa. Aku yakin yang ini juga banyak di sini. Yes, bener banget. Non-invasif, cepat dan aman. Oke, kita nggak sabar nih. Siapakah 3 orang pemenang yang menangkan 3 tiket Pico gratis? Kita langsung next saja. Wow, congrats Dokter Andi Senapati. Congrats Dokter Janantin. Dokter Janantin. Dan Dokter Amalia Deden. Congratulations untuk 3 dokter yang menang kaput. Nanti dokter akan dihubungi oleh panitia ya untuk mendapatkan free tiket Pico. Dan sekali lagi selamat ya dok ya. Acara event ini tidak akan berlangsung nih tanpa didukung dan disponsori oleh SNDI dan oleh MSN. Wah, ini seru sekali acara kita hari ini. Boleh ditutup dulu kaputnya. Congratulations ya untuk 3 dokter yang memenangkan Pico. Dan seru sekali diskusi kita malam hari ini. Terima kasih kepada Dokter Umi, Bapak Hasbullah, dan mereka yang telah melaporkan materi dengan jelas, mudah dipahami juga. Lalu terima kasih juga nih kepada seluruh peserta yang malam hari ini udah antusias sekali dan aktif juga selama acara. Dan sebelum kita menutup event spesial ini, mari kita abadikan dulu ya dok buat foto bersama. Mungkin bisa on cam teman-teman semuanya. Dan selagi menunggu teman-teman on cam, boleh nih kedua narasumber kita memberikan dua kata-kata untuk ke teman-teman kita yang malam hari ini sudah hadir di acara pre-event hari ini. Silakan Bapak Hasbullah, Dr. Umi. Kalau dari saya, take home message-nya, jangan lupa bahwa yang dikarenakan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner, itu jadwal prevention itu lebih baik itu satu ya. Jadi kita berharap setelah adanya rencana ini sudah ada rekomendasi hari ini bisa membuka wawasan teman dokter semua supaya lebih aware untuk melakukan screening ini. Tadi ada beberapa yang bertanya bagaimana nih cara pakai NIFA, laporannya bagaimana, nanti ada di acara Pico kita. Jadi mudah-mudahan hari ini banyak yang berminat untuk belajar lebih lanjut, khususnya nanti di acara semester kita di Desember. Mungkin itu ya dari saya. Mungkin dilanjutkan bahas Pak. Siap Demi. Boleh ada Pak Hasbullah memberikan juga nih dua kata-kata dok. Ya, terima kasih kesempatannya ini di para dokter semua ya. Ya, kami dari kampus cuma bisa menyumbangkan teknologi ya, teknologi. Jadi ini satu teknologi yang kami sumbangkan untuk pengukuran dan vaskular. Tentu banyak juga teknologi yang lain, tapi memang untuk setiap produk itu butuh waktu ya.
kami ada teknologi untuk EKG Holter dengan kemampuan AI untuk mendeteksi aritmia sekarang sedang dikembangkan. Juga ada teknologi untuk memonitor kesehatan ibu dan janin yang sekarang juga sedang dikembangkan. Nah, mudah-mudahan waktu yang tidak terlalu lama banyak lagi produk-produk lain dari Indonesia yang bisa available di pasar ya, sehingga bisa menambah pilihan pada dokter semua untuk melakukan diagnosis yang cepat ya pada semua pasien. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas postingnya nih. Dan ini kita udah lihat teman-teman udah mulai banyak yang on cam. Kita masih tunggu nih teman-teman untuk on cam, kapan lagi kita bisa foto bersama di malam hari ini sebelum kita mungkin bekerja mulai ini lagi ya. Yuk on cam ya. Oke, ini udah mulai banyak yang on cam, kita langsung aja ya. Semuanya lihat kamera. Oke, tahan dulu ya, mungkin ada di yang kedua. Kan ya, dulu 3, 2, 1. Oke, kita gaya yang kedua, mungkin karena kita event jantung, boleh gaya hati-hatinya. Oke. 3, 2, 1. Oke, sama gaya yang terakhir mungkin kayak gini kali ya. Oke, in 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak dan dokter semuanya. Baik. Siap. Nah, Sobat Medi, agar acara ini terus membuat teman-teman semuanya berwawasan